Dan salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramit Kasaruga, Basengat Katibata. Arus. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwaruddin selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Adrianus Theodorus selaku pengajar praktik. Dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Bareh yang telah mengizinkan saya untuk melakukan supervisi akademik terutama dalam tahap pra-observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching dengan supervisi akademik, di mana rekan saya guru SDN 13 Bareh ini yaitu Pak Kusman yang akan saya lakukan supervisi akademik terutama dalam tahap pra-observasi. Nah, berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Pak Kusman. Selamat siang. Ya. Pak Kusman sibuk nggak pada saat sekarang? Sekali tidak sibuk Pak. Oh ya, berarti sudah tidak ada jam mengajar di kelas ya Pak Kusman ya. Ya, kita di sini Pak Kusman ya hanya bersantai-santai untuk berbicara, ngobrol sedikit mengenai proses kita nanti ya akan melakukan observasi di kelas, terutama dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, kita curhat dan ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak Kusman ya. Jangan tegang ya Pak Kusman. Ini hanya sebatas untuk dalam pengembangan diri saya dan juga dalam pengembangan diri Pak Kusman. Nah, jadi yang pertama saya ingin tanyakan kepada Pak Kusman, kira-kira yang diharapkan Pak Kusman dalam kegiatan ini apa yang diharapkan Pak Kusman? Ya, yang diharapkan yang pertama ya untuk mengembangkan diri Ya. dan juga untuk mengembangkan dalam penyampaian untuk menghadapi anak-anak dalam mempergunakan RPP yang baru sampaikan. Oh ya. Jadi dalam hal ini Bapak Kusman ingin mengembangkan diri ya dalam belajar menggunakan RPP yang saat ini lagi muncul lah ya kan, terkait RPP berdiferensiasi ya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu Pak Kusman, besok Pak Kusman ingin mengambil materi apa nih? Ya, besok yang akan saya sampaikan yaitu mengenai siklus air dan dampaknya. Ya, berarti materi yang Bapak Kusman akan ambil yaitu materi siklus air dan dampaknya ya Pak Kusman ya. Nah, kira-kira tujuan dari materi yang akan Pak Kusman sampaikan besok kepada siswa, apa tujuan dari materi tersebut? Ya, tujuannya sama yaitu untuk mengembangkan emosi yang positif, ya, serta untuk mengembangkan sikap fokus dalam mengikuti pelajaran, serta nantinya murid nantinya dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang akan disampaikan nantinya di depan kelas. Iya, berarti tujuan yang ingin Pak Kusman sampaikan pertama yaitu mengembangkan emosi positif murid ya Pak Kusman ya, anak-anak ya kan. Kemudian mengembangkan sikap fokus, gimana anak bisa fokus terhadap yang apa materi yang Pak Kusman jelaskan ya kan. Kemudian anak-anak juga
ajak berani ya, berani mempresentasikan di depan, memunculkan diri mereka ya, sikap mereka itu berani. Nah, dari kegiatan ini Pak Kusman, yang sudah Pak Kusman siapkan, kira-kira apa saja yang sudah Pak Kusman siapkan untuk tahap ini? Ya, yang saat ini yang sudah saya persiapkan yaitu alat-alat peraga, Iya. yaitu berupa cawan, Ya, gelas ya. cawan gelas atau dari plastik, Iya. dan juga air yang digunakannya nanti. Iya. Yaitu air kotor, Iya. air bersih, mana air yang layak diminum, Iya. dan juga air yang tidak layak diminum. Oh ya, jadi sudah bagus ya, persiapan Pak Kusman ini sudah menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian sudah menyiapkan alat peraga medianya, di mana di situ nanti kita menggunakan gelas ya Pak Kusman ya, menggunakan gelas ada contoh air bersih, ada contoh air yang tidak layak diminum ya. Nah dari yang sudah Pak Kusman siapkan, kira-kira ada atau tidak yang Pak Kusman mengalami sesuatu hal yang sulit gitu? Satu yang sulit yang Pak Kusman mungkin butuh gitu orang lain gitu, yang Pak Kusman anggap sulit apa? Ya, terutama dalam hal alat-alat peraga. Iya. Alat peraga di sini, ya, di sini kan sama sekali tidak ada alat infokus, makanya harus mempergunakan langsung praktek di lapangan. Iya, praktek dari alam ya. Iya, dari alam. Jadi saya ajak anak-anak, dan juga apabila ada yang merasa kurang Iya. atau tidak mampu, saya ajak rekan guru untuk melakukan praktek atau minta bantuannya. Ya. Jadi karena di daerah pedalaman ini ya agak sulit ke kota ya Pak Kusman untuk mempersiapkan alat peraga seperti kayak gambar atau kita download dari internet ya Pak Kusman. Jadi menggunakan bahan alam ya ini ya. Ya Pak Kusman. Berarti strategi apa ya kira-kira yang Pak Kusman pakai dalam dan model pembelajaran seperti apa yang Pak Kusman akan terapkan mengajar di kelas besok? Ya, strategi yang akan saya sampaikan yaitu langsung anak-anak saya ajak untuk tampil ke depan satu persatu agar supaya anak-anak nantinya bisa berani nantinya mempraktekkan ya, mempraktekkan itu, berani mempraktekkannya. Jadi jelaskan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Pak Kusman ajarkan di kelas besok, secara singkatnya saja, secara singkat. Yang saya ajarkan secara singkat yaitu saya akan mempersiapkan alat-alat peraganya nanti. Ya. Alat-alat peraganya langsung nanti satu persatu akan saya jelaskan supaya bimbing ya, dan dibimbing ya untuk biar anak-anak lebih mengerti ya dengan jelas gitu. Ya sudah bagus perkembangan apa yang telah Pak Kusman lakukan. Nah terkait dengan apa yang telah saya sampaikan dari awal ya Pak Kusman ya, yang bisa saya bantu arah pengembangan apa yang diinginkan oleh Pak Kusman sendiri. Untuk meningkatkan apa gitu dalam diri Pak Kusman, arah pengembangannya untuk meningkatkan apa dalam diri Pak Kusman? Arahnya adalah untuk memberi supaya anak-anak lebih berani lagi untuk maju ke depan nanti. Ya. Ya. Berani tampil ya. Berani untuk tampil. Mempresentasikan ya arahnya ya. Nah Pak Kusman, rangkaian kegiatan kita pada tahap coaching supervisi akademik, terutama dalam tahap pra-observasi sudah selesai. Apa yang telah Pak Kusman jelaskan secara singkat kepada saya dapat memahami bagaimana kerja keras Pak Kusman dalam mempersiapkan praktek mengajar nanti, persiapkan metodenya, sarana prasarananya, medianya. Nah, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Pak Kusman juga telah meluangkan waktu untuk saya.
ini adalah rangkaian dalam pengembangan diri kita, terutama saya sendiri dalam tahap ini. Saya juga masih dalam belajar untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Nah, semoga kedepannya saya juga bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Nah, demikian rangkaian pra-observasi kita ya Pak Kusman tentang kegiatan supervisi akademik. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun dalam penyampaian maupun dalam ucapan, saya mohon maaf. Kemudian banyak terima kasih Pak Kusman telah memberikan waktunya kepada saya ucapkan banyak terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Selamat siang Pak Kusman. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Apa semua sehat? Sehat. Tuhan semuanya pada sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke. Sekarang kita peregangan atau menarik nafas segar, mumpung udaranya lagi segar ya. Kita berdiri, seperti biasa kita nafas ya sebanyak 6 kali. 1 lepas, 2 lepas, 3 tarik, ya, tarik, ya, tarik, cukup. Ya, sekarang kita rentangkan tangan, ya, lemas, goyang, goyang semua, angkat, ya, selesai. Ya, kita ingatkan masjid ya, biar nggak tegang pikirannya. Cukup. Ya, sekarang kita berdiri dengan topi Pancasila.
Siapa mimpin? Oke, pimpin. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Ulang anak, kita akan belajar tema 8. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat. Kemudian subtema subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran pertama ya, itu pelajaran kita. Oke. Jadi temanya yaitu tema 8, lingkungan sehat. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Nah, tentunya ini sesuai dengan temanya. Kita lihat sini sudah disiapkan gambar. Nah, di sini gambarnya gambar apa? Hutan gundul. Hutan gundul. Hutan gundul tentunya pasti. Penebangan pohon. Iya, pasti adanya penebangan Pohon. Kalau sudah terjadinya penebangan pohon, apa yang terjadi? Yang dilakukan harus apa komponen habis gundul? Harus penanaman ulang, ya, yaitu menanam pohon yang produktif atau yang menghasilkan. Contohnya apa? Pohon-pohon yang perlu ditanam. Pohon sawit, ya, apa lagi? Kelapa, rambutan, durian, sawit. Iya. Terus kalau ada kayu belian gimana? Bisa nggak ditanam? Bisa, ya. Nah, itu adalah kayu yang produktif. Nah, di sini kalau kita sedang melakukan penanaman ulang yaitu reboisasi, tentunya harus diapakan? Dirawat atau disiram, ya. Perawatannya harus menggunakan air. Selain air apa lagi? Pupuk. Apa lagi? Tanahnya diapakan? Digali, Kak. Digali. Maksudnya
digemburkan, ya. Kan sawit macam kalau kita nanam sawit tentunya bikin lubang atau apa, dari tanahnya digemburkan, ya. Nah, tuh. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan penanaman ulang, ya, umpamanya di gunung, ya, gunung, tentunya akan menghasilkan hutan akan menghasilkan apa tadi? Air. Air tentunya menghasilkan air, tentunya air yang jernih. Kalau tanahnya gundul, tentunya airnya apa? Tapi akan kurang, airnya kurang. Tapi kalau ini banyak, bukannya masih hijau segala, airnya pasti akan melimpah. Nah, tentunya kita sebagai manusia sangat memerlukan air yang bersih. Contohnya di sini Bapak udah bawa sampel atau contoh, ya. Ini ada 5 jenis, ya. Ini lihat, ini lihat. Nah, ini kondisi airnya gimana? Bersih. Kalau air bersih bisa nggak diminum? Bisa. Nah, fungsinya tuh apa air bersih? Air bersih digunakan tuh apa? Air mati, air untuk minum. Selain untuk minum tuh apa lagi air bersih? Untuk menyiram tanaman. Apa lagi? Untuk mandi. Untuk masak air putih atau air minum. Tuh nyuci bisa nggak? Bisa. Nah, sekarang Bapak mau lihat ini lagi. Ini air apa nih? Kotor. Bisa nggak diminum? Enggak. Apa sebab? Kotor. Karena kotor. Kalau digunakan pada tanaman lain bisa nggak? Bisa. Bisa. Contohnya untuk memberikan supaya tanaman bisa tumbuh dengan baik, ya. Bukan sumur, ya. Iya. Terus, nih, gimana nih? Kuning. Ini apa nih? Ini adalah air garam. Atau biasa, bisa nggak dipakai untuk minum? Bisa, kalau tidak berlebihan, ya sesuai kadarnya. Pokoknya satu cawan dikasih 5 sendok, ya enggak. Jadi nggak bisa kita minum, harus sesuai. Nah, ini adalah air, pokoknya air yang dikasih racun atau biasa air biasa digunakan untuk nyemprot atau membunuh tumbuhan. Nah, bisa nggak diminum? Nggak bisa. Jadi khusus untuk membunuh tanaman, umpamanya rumput yang liar, ya. Jadi ini fungsi-fungsi air yang baik untuk keperluan, ada fungsinya masing-masing. Ini air yang sudah dicampur dengan racun tidak bisa digunakan untuk diminum, untuk masak segala, ya. Nah, kalau ini air garam nggak bisa untuk nyuci, paling hanya digunakan untuk sayur air garam, ya. Diminum bisa, tapi harus sesuai dengan takaran, ya, macam air garam tadi, ya. Nah, ini air yang keruh tadi, ya, air keruh bisa diminum, tapi harus diolah kemana? Harus diolah dengan menggunakan, umpamanya ada tahu. Di sini ada batu, ya. Terus kerikil,
pasir. Kemudian sini Air. arang. Tahu arang? Tahu. Iya, nah, ini tahu. Ini untuk pembuangan Air. untuk penampungan air. Ember. Ya, ini. Ya, air. Air. Ya. Nah, ini untuk membuat air yang Bersih. bersih, ya. Nah, itu. Nah, ini air tadi, air keruh tadi, nggak bisa diminum karena apa? Sudah kotor. Kalau ini air yang masih bersih, yang layak kita minum, ya. Oke. Nah, ini kita taruh, ya. Jadi setelah dilakukan ini kita Bapak mau nanya, oke. Sekarang kita sudah tahu fungsi air, ada air yang keruh, air yang tidak keruh, dan layak diminum. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Jadi di sini ada berapa orang? 2 kelompok. Yang satu siapa yang ini? Siapa yang nyetar? Ya, kerjakan. Sama-sama kumpul bentuk kelompoknya. Ya, sama-sama kerja kelompok. Sini. Ya. Nanti kalau selesai, ketuanya maju ke depan dipresentasikan, ya. Sama, kamu pun bisa. Satu orang, yang lain sama-sama pikirkan, ya. Langsung sini aja. Enggak, sini pun bisa. Boleh. Nanti kan maju ke depan satu orang. Dipresentasikan satu orang yang nulis apa-apa jawabannya apa. Boleh. Bapak jawabannya syarat-syarat air yang layak untuk perhatikan kalimatnya baik-baik. Satu orang. Sama-sama mengerjakan.
Jawabannya aja jawaban apa syarat-syaratnya. Nomor 1 apa jawabannya? Sama-sama lihat jawabannya. Sama. Makanya dipresentasikan ke depan. Air yang mana? Boleh. Nanti ini di bawah juga. Fungsi air apa? Untuk bagi tumbuhan. Nggak usah takut. Salah fungsinya.
isi air untuk tumbuhan, Mau pegang di sini guna air. untuk tumbuhan. Untuk tumbuhan apa? Untuk tumbuhan bisa tinggi. Dan apa gurunya salah kali. Kalau bilang salah kali. Salah kali. Nah, salah dari Kerja sama. terus lagi nih. Nah, tulis. Tumbuhan subur. Tumbuhan subur. Bisa subur. Bisa subur. Kan ada yang ngomong. Sudah? Belum, Pak. Belum. Nah, Pak, ulangi, Pak. Masih. Oh, Pak, gue ini. Oh. Yang penting kamu dapat dibaca. Oh. Mungkin ya, Beb. Untuk tumbuhan bisa subur dan tumbuhan bisa subur dan bisa menjadi tinggi. Sudah? Dan menjadi berbuah. Dan menjadi tinggi. Dan bisa. Dan Sudah. Ini sudah. salah ulang itu Pak. Pak, salah ulang. Ini lah kata. Bisa lah. Bisa. Bisa. Yo. Oh, Pak. Nanti kan maju ke depan. Siapa bacanya nanti? Ani. Iya. Ani, pemberani. Yo, pembelayo. Iya, ayo, pembelayo. Ayo, muda-muda. Ayo. Sudah? Udah. Sudah. Sekarang maju dalam satu kelompok kelompok mana dulu?
air minum dan untuk memasak. Air bersih dan jernih. Ya, syarat air yaitu air bersih dan jernih. Nomor 2. Air bersih. Pertanyaannya, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Air bersih. Ya, tentunya air yang bersih. Terus, Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Bersih atau kotor? ya, maksudnya air yang Bersih bersih, atau kotor? kotor atau yang buruk, yang jelas tidak mengandung racun. Ya, itu bisa. Oke, lanjut. Apa fungsi air bagi manusia untuk hidup? Hidup. Apa fungsi air bagi hewan untuk hidup? Ya, sama. Apa fungsi air bagi tumbuhan untuk menyuburkan tanaman? Oke, maju. Sekarang kelompok berikutnya. Oke, lanjut. Nomor 1, apa syarat air yang dapat kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air bersih dan air jernih. Iya, air bersih dan jernih. Terus, nomor 2, dibaca Air dulu. bersih dan air insaf. Bagaimana? Dibaca nomor 2-nya apa? Air bersih dan air insaf. Soalnya dibaca soalnya. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Air bersih dan air insaf. Air bersih dengan air hijau atau air deterjen. Kelompok lain, isinya air bersih dengan air hijau atau air deterjen. Betul nggak? Ya, bisa. Lanjut. Tiga. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Air bersih dan air kotor. Terus, Apa fungsi air bagi manusia untuk minum? ya, air bersih untuk minum. Terus, Apa fungsi air bagi hewan? Fungsi untuk hewan minum dan mandi. ya. Lanjut. Apa fungsi air bagi tumbuhan? Untuk tumbuhan bisa subur dan tinggi. Oke. Sekarang duduk seperti biasa. Ya, tenang. Sekarang duduk seperti biasa. Ya. Sekarang duduk seperti biasa. Perhatikan. Ya. Di sini ada duduk. Punya orang ke depan, ya. Baca bahwa air banyak fungsinya, yaitu untuk mandi, untuk masak, untuk minum, ya, dan juga bisa digunakan untuk apa? Untuk mencuci pakaian. Yang mencuci pakaian tentu dengan menggunakan deterjen. Deterjennya fungsinya untuk apa?
untuk mempermudah supaya kotorannya mudah lepas atau keluar ya. Nah, kemudian fungsi air bagi manusia. Iya, fungsi air bagi manusia tentunya untuk hidup ya. Terus kalau untuk hewan, ya kalau air fungsinya untuk hidup, untuk mandi banyak ya, supaya badan kita tetap sehat juga ya. Fungsi air. Nah sekarang fungsi air bagi hewan, tentunya juga untuk hidup ya. Fungsi air. Kemudian tumbuhan sama untuk hidup supaya bisa bertumbuh dengan baik, dengan subur ya. Jadi banyak fungsi-fungsi air. Jadi air adalah sumber apa? Sumber kehidupan bagi kita sebagai makhluk hidup. Jadi air yang ada harus kita gunakan sebaik mungkin ya. Oke ya, sekarang Bapak akan membagikan soal-soal nanti yang dikerjakan di rumah ya, sebagai PR ya. Oke. Jadi besok dikumpulkan ya. Besok ada kumpulkan. Iya. Dikumpulkan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita satu mungkin doa, boleh siapkan, semua dirapikan dulu, persiapan. Ya, boleh siapkan. Pimpin doa. Selamat siang. Satu-satu. Sudah Kak? Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Jatuga, Bahasa Ingat Gajibata. Harus. Yang saya hormati Bapak Muhammad Anwarudin selaku fasilitator saya, dan Bapak Adrianus Theodorus selaku pengajar praktik saya, dan Kepala Sekolah SDN 13 Barek yang telah memberikan izin untuk saya melakukan supervisi akademik
dalam rangkaian kegiatan coaching dengan rekan saya Pak Usman, coaching mengenai pasca observasi. Nah, di sini dalam minggu yang lalu kita sudah melaksanakan observasi ya Pak Usman ya. Nah, sudah melaksanakan pra observasi, sudah melaksanakan observasi di dalam kelas, di mana pelaksanaan observasi tersebut saya sudah melihat bagaimana cara Pak Usman mengajar siswa, menuntun siswa dan membimbing siswa. Nah, ada beberapa hal Pak Usman dalam kegiatan coaching pasca observasi ini. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Usman. Pak Usman, saya minta waktunya sebentar ya Pak Usman ya. Nah, apakah Pak Usman masih ada jam mengajar pada saat ini? Saat ini belum ada ya Pak Usman ya. Nah, di sini saya akan melakukan percakapan sederhana ya Pak Usman, di mana nanti kita duduk santai saja ngobrol gitu. Nah, di sini ya kita sama-sama ibaratnya belajar ya Pak Usman ya di sini. Nah, mau saya tanyakan kepada Pak Usman, bagaimana perasaan Pak Usman setelah pelaksanaan observasi dilakukan di dalam kelas pada kemarin? Perasaannya bagaimana? perasaan saya ya apa, terasa terbantu dalam penyampaian ya, terutama dalam pengembangan diri saya sendiri Iya. ya. Jadi perasaan Pak Usman merasa terbantu, merasa senang dalam pengembangan diri Pak Usman ya. Nah, kemudian apakah perencanaan perbaikan yang akan Pak Usman sampaikan kepada saya kemarin ketika pra observasi, apakah sudah tercapai pada saat ini? Belum Pak Belum. ya, Apa yang masih Bapak Usman rasakan belum? pertama dalam penyampaian, kemudian dalam apa, mengkondisikan anak-anak dalam hal belajar. Iya, berarti yang belum Pak Usman rasakan itu dalam penyampaian materi ya, kemudian mengkondisikan murid dalam belajar ya, dalam belajar kelompok maupun dalam hal presentasi ya. Nah, apakah perencanaan perbaikan yang telah Pak Usman sampaikan kepada apakah pada tahap-tahap yang sudah dilakukan dan dilaksanakan Pak Usman, tahap-tahapnya sudah ada nggak yang Pak Usman lakukan gitu untuk memperbaiki hal tersebut? Untuk tahap sementara ini ya masih menggunakan RPP bentuk lama ya. Iya. Namun saat ini apalagi RPP yang bentuk baru ya akan pelajari atau diikuti apa yang dipelajari gitu Iya. ya. Kurikulum sementara kan kurikulum merdeka Belajar. iya, masih dalam tahap belajar. Masih tahap belajar ya Pak Usman ya untuk mempelajari kurikulum tersebut. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah murid yang Pak Usman ajarkan sudah merasakan belum tersampainya tujuan pembelajaran yang Pak Usman ajarkan tersebut? Ya, terutama bagi anak-anak, tentunya bagi yang mengerti ya, tentu mereka pasti merasakan. Tapi bagi yang apa? Bagi yang Bagi anak-anak yang masih agak kurang agak ya. kurang, mungkin ada yang belum apa Ya. merasakan. Oh ya, ya berarti bagi anak-anak yang mungkin pemikirannya kognitifnya lebih, mungkin mereka merasa tersampaikan ya. Sampaikan. Nah, kemudian yang ibaratnya agak kurang, mungkin mereka butuh bantuan gitu, butuh bantuan dari Pak Usman ya. Ya. Nah, dalam tahap ini Pak Usman ya, mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran yang Bapak Usman lakukan kemarin. Nah, yang menjadi keunggulan pada proses Bapak mengajar di kelas dalam penyampaian materi kepada murid, apa keunggulannya? Ya, keunggulannya ya langsung dengan menggunakan praktek langsung. Ya, praktek nyata ya. Ya, praktek nyata itu. Dengan bahan-bahan yang Ya, dan bahan-bahan yang udah ada apa dalam
lingkungan atau Lingkungan. alam yang ada di desa ini. Oh ya, ya bagus sekali itu Pak Kusman. Apabila kita memberikan anak-anak praktik nyata yang terkaitan mengenai masalah yang Masalah ya. ada alam menyediakan gitu, praktik nyatanya. Nah, terkait pembelajaran yang kemarin yang perlu dipertahankan, ya hal yang baik yang perlu Pak Kusman pertahankan. Namun kira-kira yang Bapak masih rasanya masih ada kurang, yang perlu Bapak tingkatkan lagi terkait pembelajaran dalam kelas. Nah, kira-kira yang masih kurangnya itu hal yang bagaimana Pak Kusman, yang masih kira-kira Pak Kusman alami hal yang kurang yang perlu Pak Kusman tingkatkan. Yang kurang pada diri saya, terutama dalam mengkondisikan ya, mengkondisikan anak-anak dalam hal belajar, kemudian dalam penguasaan materi juga. Ya, berarti mengkondisikan siswa ya, kemudian penguasaan materi masih agak kurang ya, kemungkinan itu faktor usia lah ya Pak Kusman ya. Ya. Jadi dalam hal ini perencanaan dan proses serta evaluasi sudah Pak Kusman lakukan. Nah, memiliki cara-cara, kira-kira Pak Kusman memiliki cara-cara atau tidak dalam memperbaiki hal-hal yang Pak Kusman merasakan masih kurang. Nah, bisa enggak Pak Kusman ceritakan sedikit buat saya cara untuk memperbaikinya? Cara-cara untuk memperbaikinya ya tentunya saya akan berusaha untuk belajar melewati internet atau YouTube, dan juga belajar melewati PNN kan. Iya. Berarti Serta lewat media-media yang lain. Oh iya. Berarti Pak Kusman perlu mengembangkan diri, belajar lagi lewat PMM, lewat YouTube dan internet yang lainnya ya. Nah, di sini Pak Kusman ya. Kemudian kira-kira Pak Kusman kapan Pak Kusman akan lakukan perbaikan tersebut? Yang akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini akan saya usahakan gitu. Iya. Ya. Berarti tinggi sekali semangat Pak Kusman ya. Berarti Pak Kusman ini akan memperbaiki apa yang Pak Kusman rasakan kurang dalam minggu-minggu ini. Pak Kusman akan melakukan perbaikan ya Pak Kusman ya. Nah, kemudian kira-kira siapa sih sumber inspirasi Pak Kusman yang ada di sekolah ini kah, maupun yang ada di guru-guru yang ada di luar kah? Sumber inspirasinya kira-kira siapa? Ya, sumber inspirasi bagi saya yang ada di sekolah ini yaitu kepala sekolah, yaitu Pak David, dan juga saudara Pak Urbanus ya. Apalagi kita ketahui Pak Urbanus kan masih dalam pendidikan TGP, apalagi ilmunya makin mendalam, otomatis ya itu yang menjadi inspirasi saya. Ya, terima kasih Pak Kusman. Nah, saya jadi tersanjung ini kena kopi Pak Kusman. Ya Pak Kusman, terima kasih banyak. Saya dalam tahap ini juga belajar juga ya Pak Kusman ya, dimana saya juga termasuk guru muda yang perlu mengembangkan potensi saya, di mana masa depan saya pun masih cukup lama lah untuk berkecimpung di dunia pendidikannya Pak Kusman. Terima kasih Pak Kusman, di mana Pak Kusman telah memberikan sanjungan yang lebih kepada saya. Nah, bagus sekali rencana Pak Kusman, di mana Pak Kusman tadi sudah mengembangkan diri. Diharapkan Pak Kusman selalu bersemangat. Nah, untuk mengembangkan segala potensi yang Pak Kusman miliki. Pak Kusman juga saya lihat orangnya walaupun dia sudah tua tapi tetap semangat, di mana Pak Kusman tadi ingin mengembangkan diri, ingin belajar lagi lewat PMM, lewat internet, lewat YouTube. Nah, di sini kita sama-sama memang benar masih dalam tahap belajar. Nah, dari yang Pak Kusman sampaikan tadi, kira-kira masih ada enggak yang mengganjal di hati, di dalam diri Pak Kusman maksudnya? Yang mengganjal masih ada enggak kira-kira setelah kegiatan yang kita lakukan gitu, masih ada enggak kira-kira? Yang masih mengganjal yang itu tadi dalam hal proses belajar itu tadi. Proses belajar ya Pak Kusman ya. Nah,
untuk itu mungkin cukup sekian dulu lah Pak Kusman ya, dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan melalui supervisi akademik, baik dalam kegiatan pra observasi maupun kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Nah, semoga hal ini dapat bermanfaat bagi Pak Kusman dan juga bagi diri saya sendiri dalam pengembangan diri saya, akan mengembangkan diri saya, potensi saya akan mungkin lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan juga bagi Pak Kusman, hal ini sebagai tahap belajar ya Pak Kusman, sama-sama kita nih tahap belajar, di mana sebaiknya saya juga dalam hal ini mengembangkan potensi diri saya juga belajar ya Pak Kusman ya. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan, dan mohon maaf jika dalam penyampaian atau ucapan saya ada kekurangan atau kesalahan baik dalam ucapan maupun dalam sikap. Terima kasih Pak Kusman ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Diwata. Harus. Terima kasih Pak Kusman.